Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'du. Apa kabar Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat semua ya. Mudah-mudahan sehat semua dalam kondisi yang penuh ujian ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita karunia sehat tersebut. Ya, iman, Islam, kemudian ketakwaan adalah nikmat Allah yang layak kita syukuri dan kita isi dengan hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita. Doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita agama ini, ya, agama yang akan menyelamatkan dan membahagiakan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ibu-ibu sekalian, untuk kelancaran dan keberkahan acara kita, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita akan memperkuat salah satu kaidah penting dalam bahasa Arab yang sering kita temukan ketika kita membaca teks-teks Qur'ani, yaitu fi'lul amri. Nah, kalau dulu mula-mula kita kenal dia sebagai bentuk berapa ini? Fi'il amr. Dulu kita kenal sebagai bentuk berapa dulu? Bentuk 5. Iya, bentuk bagus. Iya, 5. dulu kita kenali ini sebagai bentuk 5. Nah, bentuk 5 yaitu bentuk untuk menunjukkan makna perintah. Itu pelajaran kita di awal. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut fi'lul amri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tersebut, kita ingatkan kembali bahwa fi'lul amri itu apa? Ya, fi'il amr itu adalah fi'il untuk mengungkapkan apa saja? Untuk mengungkapkan perintah. Ya, bukan hanya perintah, juga untuk permintaan. Bukan hanya perintah dan permintaan, dan juga untuk doa. Jadi kalau kita ingin berdoa dalam bahasa Arab, kita pakai fi'lul amri diantaranya. Kalau kita ingin meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, kita pakai fi'lul amri. Kita ingin memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, kita pakai fi'lul amri. Termasuk dalam makna ini adalah saran. Saran. Kalau kita ingin menyarankan sesuatu, kita bisa menggunakan fi'lul amri. Itu dia makna dasar ya lebih lanjut untuk fi'lul amri. Apa yang akan kita pelajari terkait dengan fi'lul amri, yaitu bagaimana membuat fi'lul amri. Kalau dulu pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, orientasi kita belajar fi'lul amri adalah untuk memahami dan mengerti. Untuk memahami dan mengerti, sekarang kita tingkatkan lagi bahwa fi'lul amri itu adalah sebuah fi'il yang bisa dibentuk dari fi'il yang lain. Nanti kalau kita sudah memahami bagaimana pembentukan fi'lul amri ini, kalau memang kita membutuhkan dan memerlukan, ada saat di mana kita perlu untuk membuat sendiri, maka kita bisa menggunakan aturan-aturan pembentukan fi'lul amri yang ada di dalam bahasa. Yang pertama itu panduannya adalah
untuk pembentukan fi'lul amri itu pertama panduannya adalah hilangkan huruf awal. Fi'lul mudhari. Hilangkan Fi'lul mudhari. hilangkan huruf apa, Ustaz? Huruf awal. Atau huruf pertama. Huruf pertama fi'il mudhari. Yang diingat apa saja hurufnya di fi'il mudhari? Ya. Pertamanya. Ya, ya. Ya Huruf doang. ya. Ya doang. Ya sama tak ya, Ustaz? Ya sama tak doang. Ya, mata. Sama hamzah ya? Ya sama tak sama hamzah doang. Ih, iya itu cuma 3. Cuma 3. Yang lain begitu juga yang diingat. Di fi'il mudhari huruf awalnya cuma 3. Gimana yang lain? Nah, Apa alif. dengan Alif termasuk Ustaz alif. Bu Amismar sama yang 3 itu apa, Lin? Iya. Amismar yang 3 Ya. juga belum ingat. Terus Bunda sama, ingatannya dengan Bu Lina hanya 3 doang, awal fi'il mudhari. Apa sama dengan Bu Amismar nggak ingat juga sama sekali gitu. iya, yang 3 itu ya. Terus Gimana, apa Bu lagi? Des? Kedengeran sampai Pamulang. Kalau Bu Des mikrofonnya dimatikan nggak kedengeran sampai Pamulang. Lin, apa lagi? Ya, terus kan 3 kata iya. Apa lagi? Alif. Hamzah. Apa? Ya, ya. Tak, Ya. tak. Hamzah. Ya, huruf tak. Dia juga ingatnya Tak. 3 doang. Terus Iya, ya. Ya. Terus apa Bu Des lagi? ingatnya 3 doang. Ya. Iya. Bu Asmani ingatnya berapa, Bu Asmani? Ustaz, yang 3 itu apa? Ya, kita tanya dulu lah siapa ini teman-teman. Ya, kita tanya dulu lah teman-teman. Kalau ingin cepat tahu, buka buku Bu Haji. Coba buka buku. Ya, yang ada di tangan Bu Haji buku berapa? 2. Coba lihat halaman awal sebelum pelajaran pertama. 105. Coba lihat pelajaran pertama sebelum pelajaran pertama. Ya doang di sini. Di sini ya doang. Sebelum pelajaran pertama Bu Haji. Belum pelajaran pertama yang mana sih? Jadi, gitu. Yang pertama dilakukan adalah hilangkan huruf awal fi'il mudhari. Apa saja tadi huruf awal di fi'il mudhari? Ya. Ya, Terus? yuslimu. Tak. Terus? Hamzah. Terus? Nun. Ya, semua itu dihilangkan. Semua itu dihilangkan. Contohnya di sini, yusallimu. Apa contohnya? Yusallimu. Ya, contohnya yusallimu. Di sini huruf awalnya apa yang terlihat? Ya. Ya. Ya, itu dihilangkan. Oke. Ya. Hilang. Teng hilang. Maka kalau yuslimu dihilangkan ya-nya, yang sisa adalah Salimu. salimu. Jadinya kan begitu. Apakah sudah selesai sampai di situ? Belum. Nah, tapi langkah pertama tadi sudah. Setelah dihilangkan, ya, yang tadi ya-nya, langkah berikutnya adalah sukunkan baris huruf akhirnya. Sukunkan huruf akhirnya. Huruf terakhir di sini apa? Huruf terakhir mim. Ya, itu disukun. Ya, itu disukunkan. Salimu
Kalau mimnya disukunkan maka akan menjadi Salim. Salim. ya, baik. Salim. Maka itulah dia jadinya ya proses pembentukan fiil amr yang diawali dari mengenali dulu ya, bermula dulu dari fiil mudhari. Setelah dikenali fiil mudhari, lalu huruf awalnya dihilangkan, kemudian huruf keduanya, ya, huruf terakhirnya disukunkan. Itu Sukunkan. dia ketentuan umum. Nah, coba nih contoh-contoh lain. Silakan dibaca fiil mudhari dan perubahannya menjadi fiil amr. Coba. Contoh yang pertama apa? Contoh yang pertama apa? Yusallimu jadi salim. Ya, baik. Ya Contoh kedua. tawakkalu jadi tawakal. Ya, Itu di bagus. mana, Lin? Itu di mana, Lin? Di layar Bu Haji, di HP, di HP. Oh, di layar. Nah, Yu'adzinu jadi azin. Yu'azin. Yu'adzinu jadi azin. Pak Ustadz kok Azin. yu'adzinu jadi azin? Azin ya. Nanyanya nanti dulu, nanyanya bacanya dulu. Iya, siap. Ya ta'allamu, ta'allam. Yubariku. Barik. Barik. Ya Ya ta'awanu. ta'awan. Nah, coba sekarang Bu Haji sendirian. Coba Bu Haji sendirian. Bagaimana Ustadz? Baca. Sendirian bacanya. Yusallimu salim. Yatawakkalu tawakal. Azinu azin. Yata'allamu ta'allam. Yubariku barik. Yata'awanu ta'awan. Ya, berikutnya Budes, silakan. Yusallimu salim. Yatawakkalu tawakal. Yu'azinu azin. Yata'allamu ta'allam. Yubariku barik. Yata'awanu ta'awan. Nah, sekarang Bu Asmani. Asmani keluar Asmani. Mendek aja nih Asmani nih. Halo Asmani. Ayo dong As. Baca doang, baca. Nggak disuruh ngisi soal. Berikutnya Bu Ati. Belajar. Yusallimu salim. Yatawakkalu tawakal. Yu'adzinu adzin. Yata'allamu ta'allam. Yubariku barik. Yata'awanu ta'awun. Ta'awan. Iya, bagus. Berikutnya Gita Fitri Tatiana. Yusallimu salim. Yatawakkalu tawakal. Yuazinu azin. Yata'allamu ta'allam. Yubariku barik. Yata'awanu ta'awan. Iya, oke, bagus. Sekarang kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kenapa yu'ajinu jadi ajin? Kan Ada yang tidak cocok itu?
Ada yang tidak cocok dengan ketentuan tadi? Ya, ya-nya dihilangkan. Fi'il mudhari, ya-nya dihilangkan. Nah, ini lupa tuh Ustaz. Kok jadi amja ya? Ya Di kan ada A tuh azin. A-nya Di atas nggak ada hamzah di atas. Oh iya, ada di yuazinu ya. Yuazinu ada hamzah di atasnya tuh. Berarti kan tidak ada persoalan. Di atas hamzah, di bawah hamzah. Apa persoalannya? Oh iya. Nah itu doang ya. Biar jelas doang Ustadz, biar jelas. Memperjelas doang. Ya, I know. Tidak jelas maksudnya gimana? Masih keder Ustadz, udah jelas. Itu Oke. Mungkin pertanyaannya kenapa yang di atas wawu, yang di bawah pakai alif? kan yuazin. Yuazin itu kan bacaannya yuazin. benar Di Mbak. atas itu baris ya-nya apa? Gimana Ustadz? Di atas itu baris ya-nya apa? Doma. Domah temennya apa? Wow. Bawah ada nggak domahnya di bawah? Apa Ustadz? Apa nggak dengar? Di bawah ada nggak? Di bawah. Di bawah mana Ustadz? Nggak tahu, ini saya juga bingung itu Bu Haji. Atas bawah. Yuazin tadi. Yuazin. Yuazin. Ada tandanya. Kelihatan ya Bu Haji. Atas mana bawah kelihatan ya. Bu Haji, Wow. nggak kelihatan mana yang atas, mana yang bawah. Ya udah. Atas jual. Yuazin. Nggak kelihatan atas bawah. Sudah terlihat atas bawah? Udah. Bagus. Di atas, ya barisnya apa? Barisnya fathah. Doma. Doma. Doma Di pun atas, di ya. atas. Oh iya. Di atas, iya, barisnya apa? Doma. Domah temannya apa? Wow. Oke. Di bawah, ya, di bawah ada domahnya enggak? Ada. Huruf apa yang ada domahnya, Bu Haji? Alif. Nggak ada. Azinnya kan ada azin, ada doma, ada alif. Bu Ada Haji, hamzah. sama nggak pemahaman kita tentang domah? Baris ya, baris domah. Ada di situ di bawah baris domah. Nggak ada. Kalau menurut Bu Haji masih ada baris domah di bawah. Ada tuh azin, azin. A itu bukan domah, itu namanya fathah, Bu Haji. Hah? A Apa itu Ustaz? bukan domah, itu namanya fathah. Apa saya? Oh kalau doma tuh yang waw ya? Betul. Oh ya, nggak ada di bawah Maya. Temennya wow. Di Iya. situ tidak ada domah. Iya. Tadi Bu Haji mengatakan itu bukan domah, itu namanya fathah. Kalau fathah, ya, kalau domah temennya wawu, kalau fathah temennya alif. itu dia gitu. Sehingga kalau di atas ada domah muncul, kalau di bawah tidak ada domah. Kalau di atas ada wawu muncul, kalau di bawah tidak muncul wawu, yang muncul adalah alif. Alif. Ya.
A. Ada yang sulit dimengerti? Udah insya Allah Ustadz. Oke, bagus. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, udah ngerti Ustaz. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, apa katanya yang ketiga? Tambahkan hamzah untuk fiil yang huruf keduanya mati. Tambahkan hamzah untuk fi'il mudhari yang huruf keduanya mati. Iya. Jadi yasjudu, jadi asjud gitu. Usjud. Oke. Yasjudu, huruf pertamanya apa? Ya, Ya. Diapakan nanti huruf pertamanya? Hilangkan. Bang, dihilangkan. Ya. Huruf keduanya apa? Di yasjudu. Huruf keduanya mati. Huruf Sin. keduanya apa? Di kata yasjudu. Sin. 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 Sinnya mati tidak? Mati. Mati. Kalau begini maka nanti ya ini akan berganti dengan hamzah. Apa? Jadi yas asjud ya. Jadi asjud Ustaz. Ulang lagi. Yasjudu, huruf keduanya sukun, mati. Ya. Nah, kalau mudhari'nya seperti itu maka ya-nya, ya huruf pertama ya, huruf pertama yang tadi dihilangkan itu diganti dengan hamzah. Hamzah. Oke? Ya. Ya. Yaqra'u, ya-nya diapakan ya-nya? Hilangkan. Dihilangkan. Lalu Diganti dengan hamzah. mengapa? Hamzah. Mengapa perlu diganti dengan hamzah? Karena huruf keduanya mati. Iya, baik. Yajlisu, bagaimana dengan yajlisu? Ianya dibuang. Terus, Ja-nya diganti dengan hamzah. mengapa begitu? Karena ja-nya mati. Iya, Mbak. Itu dia yang ketiga. Itu dia. Lalu berikutnya, ini kan sudah jadi ya tadi ya-nya di atas ya muncul, di bawah hamzah yang muncul, bawahnya ya yang muncul. Tadi kita ikuti dulu, hilangkan huruf awal di mudhari, kemudian jika huruf keduanya sukun, maka muncullah hamzah di awal. Lalu berikutnya, gitu ya, hamzah di awalnya, ini kan lihat gimana bacanya. Nah, yang terakhir ya, maka yang berikutnya membaca hamzahnya. Hamzah tersebut di sini di contoh yang pertama terbaca u. Usjud Ya, ya. terbaca di sini ya. Jimnya yang huruf ketiganya itu. Kemudian berikutnya Usjud. ya, terlihat ya. Di hamzah untuk kata yang kedua yaqra'u itu terbacanya i. Kenapa enggak A? Kenapa enggak akro? Ya, nanti penjelasannya. Kemudian wajib perhatiin tuh yang di itu. Itu udah Pak Ustadz jelasin tuh Bu Haji. Iya, Kemudian- lihat di sini. Di usjud ini huruf ketiganya kan U. Nah, di ikro itu huruf ketiganya A. Kenapa Ya, enggak nanti akro? bertanyanya nanti. Saya jelaskan sampai selesai dulu. Nih. Jadi yang pertama ini hamzahnya di contoh yang pertama dibaca u. Ya.
Di contoh yang kedua dibaca I. Di contoh yang ketiga juga dibaca I. Oke. Ya. Lalu sekarang kita lihat dalam kondisi seperti apa ini dibaca U, ini dibaca I, dalam kondisi seperti apa? Ini dibaca U dalam kondisi ketika huruf ketiganya U. Sedangkan yang dibaca I itu ketika huruf ketiganya itu dibaca A maupun dibaca I. Dengan Ini boleh. kata lain adalah kalau bukan U, maka hamzahnya dibaca I. Gitu ya, baca I. Dibacanya I. Ya, kalau bukan huruf ketiganya U, dibaca I. Nah, I. kalau sekarang ada yang bertanya, kenapa bukan A? Kalau belajar bahasa seperti ini, ya pertanyaan yang paling sederhananya ya dari sananya begitu. Tapi kalau kita nggak puas, mari kita lihatlah, mari kita lihat ilmunya. Mari kita lihat ilmunya. Coba Bu Aji, yaqra'u ini domirnya apa? Bu Aji? Yaqra'u ini domirnya apa? Iya. Domirnya apa? Iya ya. Nah, coba sekarang. Coba kita lihat ya. Yaqra'u domirnya apa? Yaqra'u huwa. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan ya, yaqra'u ini domirnya ana, bagaimana? Naqra'u. Coba lihat lagi tadi, maka diminta itu lihat lagi tadi supaya diingat. Aqra'u. Ana ikro dong. Ikro. Bu Aji, coba lihat kalau Ya. ana tandanya hurufnya apa? Ya. Ana Hamzah. Ya, berarti yaqra'u Bagaimana kalau sih? ya-nya diganti dengan hamzah jadinya apa? Aqra'u. Ikro. Yaqra'u, ya-nya diganti dengan hamzah. Yaqra'u. Ro'u. Aqra'u, Bu. Akro'u. Ya-nya diganti dengan hamzah. Aqra'u, Bu. Kalau dari menurut ini ke kata ketiganya ayah akro. Bu Aqra'u. Aji, yang solihah, kita sedang bicara mudhari. Tapi Bu Aji, yang kebiasaan kan solihah. ikro kalau kita. Kalau ana. Oh, bismillah. Ya. Nah, setelah itu ya, yaqra'u domir huwa, lalu akro-nya domirnya an. Itu bisa membantu kita untuk menjawab seumpama ini ya, seumpama ikro-nya juga pakai apa tadi? Kenapa bukan a gitu ya? Karena Iya. ini nanti akan banyak menimbulkan kesalahpahaman antara ikro fiil amr dengan akro fiil mudhari yang domirnya ana. Kalau sama-sama dibaca a. Iya. Bisa dipahami, Bu Haji? Iya. Nah, itu jadi itu tadi. Karena itu untuk fiil mudhari, nah untuk yang a itu untuk mudhari ana, di fiil amr walaupun huruf ketiganya a, hamzah pada amarnya tidak dibaca a, melainkan dibaca i. Apa tadi? Ya, ikro. Alasannya kita katakan yang pertama ya yang paling aman memang orang Arab begitu ngaturnya ya kita ikut aja.
Tetapi kalau itu belum cukup, maka kita katakanlah gitu. Apa seumpama dia A, ya, seumpama dia A nanti dikhawatirkan itu akan sering disalahpahami antara akro yang saya membaca dengan akro yang bacalah. Bacalah. Ya, kalau ikro kan bacalah karena itu kan fi'il amr Bacalahnya. untuk perintah. Itu. Kalau ikro bacalah, kalau ingat ilmu kita yang sebelumnya, ikro kamu bacalah, akro saya membaca. Itu kan jadi maknanya jelas gitu. Tapi kalau di sini A, akro saya membaca, akro juga kamu membaca, jadi nggak jelas. Nanti sering menimbulkan kesalahpahaman lah. Antara saya dan kamu itu kan berubah, ya, berbeda 180 derajat dari segi maknanya. Di awal lagi letaknya. Ya, mudahan bisa dipahami penjelasan. Nah, tapi yang penting bagi kita yang teringat adalah yang tadi, fi'il mudhari yang huruf keduanya sukun, ya-nya berganti menjadi hamzah. Lalu bagaimana hamzahnya terbaca? Hamzahnya terbaca jika huruf ketiganya u, maka hamzahnya dibaca u. Jika bukan u, maka hamzahnya dibaca I. i, gitu ya. Jadi itu bisa juga isjud gitu ya? Nggak boleh Bu Aji, Oh, enggak karena ini boleh. kan u. Yang boleh i itu kalau ketiganya a atau i. Oh, ya. Oh, gitu ya. Karena bisa dipahami? Ya. Baik. Insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Enggak, Ustaz. Kita lanjutkan berikutnya. Selain ketentuan-ketentuan umum yang tadi sudah kita, ya, pahami, ada juga ketentuan khususnya. Apa khususnya? Hilangkan ya dan wa dan apa itu? Alif. Alif. Dan waw dari akhir fi'il. Hilangkan ya Wajib. alif dan wau dari fiil. Wajib. Dari akhir fiil. Bu Haji, Ya. bisa membedakan antara ya dengan alif bengkok enggak? Dengan apa Ustaz? Ya dengan alif bengkok. Ya, Iya, ada titiknya. Alif bengkok ada titiknya. Iya. Jadi ini hilangkan ya. Ini bukan ya lagi ini gitu. Hilangkan ya, contohnya ini. Iya. Hilangkan alif bengkok, contohnya ini. Hilangkan wau, contohnya nih. Wau yang mana? Di akhir fi'il. Ya, di akhir fi'il. Dengan demikian, mari kita lihat bagaimana perubahannya kalau demikian. Ya, umum tetap berlaku. Apa yang umum? Hilangkan huruf pertama, gitu. Hilangkan huruf pertama tetap berlaku. Lalu tetap juga berlaku jika huruf keduanya sukun, maka ya-nya diganti dengan apa? Wow. Jika huruf keduanya sukun, maka ya-nya diganti dengan huruf apa? Hamzah. Hamzah. Dari kata ini, dari 3 kata ini yang fi'il mudhari ini semuanya, ada yang berpotensi dihilangkan lalu diganti dengan hamzah tidak huruf awalnya? Ada. Kata Ya, yang mana? Ya telu. Ya, begitu ya. Sehingga yusolli amarnya menjadi Soli. ya, ya-nya dihilangkan. Ya dihilangkan. Tawalla. Ya tawalla menjadi
Tawalla. Tawa. Nah, baik. Yatlu menjadi Utlu. ya. Hamzahnya dibaca apa di sini? Karena Apa? huruf ketiganya U. Ya, begitu. Itu dia ketentuan khusus yang pertama. Ya, ketentuan khusus yang pertama. Khusus dalam kasus-kasus ya, kasus-kasus tertentu. Nah, berikutnya ini khusus untuk pola af'ala yuf'ilu ini amarnya tidak mengikuti ketentuan umum. Apa tadi ketentuan umumnya? Huruf pertama dibuang. Huruf Pun. Ya, huruf terakhir sukun itu umum. Ya, umum. Kemudian kalau huruf keduanya sukun, ya diganti dengan Hamzah. hamzah. Bagaimana cara membaca hamzahnya? Kalau huruf ketiganya, tanda ketiganya doma, maka huruf tanda pertamanya doma. Kalau selain itu huruf awal tanda awalnya i. Ya, baik. Itu umum. Tapi kalau ini otomatis dia kalau polanya af'ala yuf'ilu, fi'il amarnya menjadi af'il. 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 Sukun. Pola amarnya menjadi af'il. Tidak pakai ketentuan yang tadi. Ketentuan apa? Ketentuan bahwa kalau huruf ketiganya U, hamzahnya dibaca U. Kalau huruf ketiganya bukan U, hamzahnya dibaca I. Ini kalau dilihat huruf ketiganya apa barisnya? Kasra. Ya, baik. Ini tidak kemudian dibaca I. Ini kaitannya dengan makna nanti. Kaitannya dengan makna. Sehingga aslama yuslimu, ya, jadi kita harus paham pola terlebih dahulu. Sehingga aslama yuslimu amarnya menjadi Aslam. Asli. jadi aslim. Jadi aslama yuslimu amarnya menjadi aslim. Ahsana yuhsinu Jadi Ahsin. ahsin. jadi ahsin. Amana yu'minu amarnya menjadi Amin. ya. Baik. Kita coba lihat lagi bagaimana tadi perubahannya. Itu aslama yuslimu menjadi Aslim. Aslim. aslim, ahsana yuhsinu menjadi ahsin, Ahsin. dan amana yu'minu menjadi Amin. Amin. Oke, baik. Amin. Jadi amin. Berikutnya, ya, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ibu-ibu sekalian, setelah kita memahami bagaimana pembentukan fiil amr dari fiil mudhari, berikutnya kita akan mempelajari perubahan fiil amr dalam kaitannya dengan domirnya. Dalam kaitannya dengan domir. Yang kita pelajari tadi ya, sebagai model, sebagai contoh, itu untuk domir anta. Tadi dapat fiil amr apa saja tadi? Anta, anti, antum. Tadi dapat fiil amr apa saja? Yang mana Ustaz? Coba lihat lagi fiil amr yang tadi sudah kita temukan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Salim. Salim. Yakin ada begitu? Maksudnya apa? Hah?
Maksudnya Yusalimu, dari salim. kita Fi'il amar yang tadi sudah kita temukan di pelajaran di penjelasan awal. menjadikan fi'il amar, lihat dari fi'il mudhari'nya. Ya, lihat contoh amarnya apa saja. Contoh amarnya Yusalimu, salim. Amarnya Yu'azinu, saja. azin. salim, Amarnya saja. Barik. ajin, Yang pertama barik, apa? salim, Iya, baik. Jadi salim. Tuh. Itu domirnya anta. Terus apa lagi? ajin, Itu juga Ajin. domirnya anta. Terus apa lagi? barik, Barik. Itu domirnya anta. Bariku. Terus apa lagi? tawakal, Itu juga domirnya anta. Apa lagi? alam, Ta'alamu. Itu juga domirnya anta. Apa lagi? ta'awan, Itu Wanu. juga domirnya anta. Apa lagi? usjud, Yasjudu. Itu usjud, juga domirnya anta. Apa lagi? udhul, Udkhul. Udkhul. Udkhul ya? Udkhul. Ya. Itu juga domirnya anta. Apa lagi? ikra, Yakhruju. Itu juga Ukhruju. domirnya anta. Apa lagi? Yaktubu. Uktub. Ada ijlis, apa kita belajar uktub? enggak ijlis, Ijlis. Itu juga domirnya anta. Apa lagi? Istighfir. Ya ini beda ya dengan yang tadi diingat ya. Tadi kita nggak ketemu istighfir tadi. Yang tadi kita ketemu adalah sholli, gitu ya? ya, tawalla, Ya, sholli tawalla dengan utlu tadi yang sudah kita temukan. Itu semua ya, itu semua domirnya adalah anta. Pak. Nah, tasrif ini berarti untuk domir yang lain. Apa domir yang lain? Ada anti dengan antum. Nah, kalau anta tadi ya, seperti contoh yang tadi ada iklam, ada salim, ada kul, ada usjud, ada sholli, ada juga contoh kim. Nah, kalau untuk anti ini, ujungnya ditambahkan dengan ya. Ya. Tapi ini berbeda dengan ya yang tadi dihilangkan. Ya, berbeda dengan ya yang tadi dihilangkan. Ya di sini gitu untuk menandakan anti. Nah, contohnya ini, coba lihat kata sebelum ini, sebelum terakhir ada kata apa? Sholli, Nah, tadi sholli kan ada ya di mudhari'nya kan, yusolli. Untuk domir anti, ya-nya hilang. Tetapi untuk anti ada ya di sini ya, ya di sini. Ya ini sebagai penanda anti, bukan ya yang mulanya ada di mudhari. Maka ini penting bahwa ya penting ya dihilangkan, penting alif bengkok dihilangkan, penting waw dihilangkan karena itu tadi untuk anta. Sebab kalau iya-nya muncul itu bukan untuk anta, tetapi muncul itu untuk anti. Begitu juga kalau waw muncul itu bukan untuk anta tapi untuk antum gitu. Antum. Ya, coba kita baca tasrifnya dari kanan ke kiri terlebih dahulu. Mari sama-sama. anta, Iklam. Ilam. Salim. Salim. kul, Kul. Sujud. sholli, Usjud. Ali. Ya, Akim. berikutnya. Anti ilami. I'lami. salimi, Salimi. Qauli. Yudi. sholli, Salimi. ini, Ya, bagus. Berikutnya. Antum. Antum. salimu, Ya'lamu. Kulu. Judu. judu, Aqimu. shollu, Akimu. Ya, baik. akimu, Sekarang coba kita lihat dari atas ke bawah. Contoh pertama, iklam, Ilam. anti. Ilami. iklamu, Berikutnya, salim, Salim. salim, Salimi.
Salimu. Berikutnya. Kulu. Berikutnya. Usjud. Usjud, Usjudi. usjudi, Usjudu. Ya, berikutnya. Judu. Salli. Salu. Ya. Sallu. Berikutnya. Akim. Ini. Akimu. Iya, oke, bagus. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, bagus. Nah, kalau sudah, ya, kalau kita sudah, nanti kita Tapi, lanjutkan dengan Ustaz, saya mau bertanya tadi itu mana kok udah dihapus? Yang itu yang mana ya? Nih, soli yang untuk anta dengan soli untuk anti bacaannya bagaimana itu kok sama kok soli? ini ada ya. Iya. Ya, sebelumnya bacanya. kasroh. Ya, itu berarti dibaca lebih panjang. Oh, soli gitu. Ya, Gitu ada yang mati. Akini. Ya itu Karena aja Ustaz. bahasa Arab, mengapa panjang Karena ini pendek? pakai ya, pakai ini enggak. Karena itu dalam bahasa Arab, mengapa panjang pendek perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan, karena kaitannya bahwa dalam bahasa Arab itu panjang pendek itu akan mempengaruhi kepada makna. Makna. Soli sama soli gitu ya. Iya. Iya, Bu. Oke, Udah Ustaz. bisa dimengerti? Ada pertanyaan lagi? Baik. Baik, itulah dia pelajaran kita untuk hari ini. Waktunya sudah cukup dulu untuk kita pelajari. Nanti ibu-ibu kalau ingin mencoba untuk berlatih sendiri, silahkan disiapkan dulu kata-katanya. Pada pertemuan kita yang akan datang, kita boleh, ya, kita coba lihat langsung sekaligus anta, anti, dan antumnya. Sehingga pemahamannya menjadi tambah maksimal. Baik, ibu-ibu sekalian, itulah dia kajian kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.